tapi minta nasihat kepada kiai dan istri tentunya. Kenapa kita di akhirat? Disebutkan dalam Bukhari hatta khalasul mu'minina nar. Ketika orang ini melewati neraka, itu punya sifat simpati sampai ini. Ya Rabb, aina ikhwanuna alladziina yasumuna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Mana temanmu yang puasa bareng, haji bareng? Kalau orang Sierra, mana temanmu ya Allah yang ketika kita terapi Quran bareng, ruqyah masal bareng, muntah bareng ya Allah. Kadang-kadang begitu. Pasien belum muntah kita sudah muntah ya Allah. Mana temanku Pak Agus yang selalu muntah sendiri itu ya Allah. Dicari di akhirat. Nah. Namun saya mohon maaf, saya harapkan kalian nanti kalau muntah jangan pakai rompi. Rompinya dicopot sendiri baru melipir muntah deh. Karena kalau pakai rompi kok sampai muntah ini memperbesar kemaluan saya. Nah, alhamdulillah men. Singkat cerita, kata Allah wadlubu, idhabu wadlubu, cari temanmu. Ternyata betul orang mukmin itu dicari temannya. Jadi mohon maaf nanti teman-teman, jangan apapun yang terjadi konflik apapun, orang Islam itu gak mungkin gak konflik, sahabat. Tak mungkin. Wa ayyasalu ayyajalu ba'sum bainahum fama'aniha. Nabi minta kepada Allah supaya umatnya rukun, nggak bisa. Makanya Saudi sama Iran, Yaman itu tetap aja begitu. Jadi nggak usah berharap sesuatu yang mustahil. Itu hidup rukun. Muslim itu nggak berbeda, pasti berbeda. Betul? Tapi perbedaan itu jangan jadikan alasan untuk tidak bersatu. Beda boleh, benci jangan. Setuju? Oleh sebab itu walhasil singkat cerita, kita ini sahabat semua yang dimuliakan Allah butuh orang soleh. Ternyata teman kita yang mungkin mencari kita nanti sangat dicari kalian. Makanya diwasi dengan wajah tidak apa-apa. Buk menowo salah segi setunggal dari panjenengan enek sing kepleset gandul-gandul ape kecemplung neraka. Teman yang soleh ini bisa menolong kalian. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi dulu koncone nek ngomong model ngomong di wong itu kan. Semua ngomong. Semua ngomong. Lah iku ngomong. Kok ngaku ya? Nah, iku nek ganduli aja oleh. Abot soalé wong lemu. Walihada oleh sebab itu sekarang kami ijazahkan di sana kitab mazhab Syafi'i yang pertama yaitu kitab Aqidatul Awam, dan saya semua kitab ini saya dapat dari Ki Ahmad Mutamim Pasuruan. Saya ijazahkan sanad kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam Allamah Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Yang kedua saya ijazahkan sanad kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Dan selanjutnya saya juga ijazahkan sanad kitab Arba'in wa Riyadhus Shalihin kilahuma an Nabi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dan selanjutnya saya ijazahkan kitab Sanad Fathul Mu'in karya Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Dan yang terakhir kitab kitab Fathul Wahab karya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Semua sanad ini mutasil sampai kepada mu'allimnya. Walihada ajaztukum hadil asanida alladhi ajazani Syekh Ahmad Muarwazi Syekh Ahmad Mutamim Pasuruan mutasilun ila mu'alifatihim fa'akulu ilaikum jami'an ajaztukum hadil asanida bisyartin an tata'allamuna ani, dengan syarat kalian nanti pernah belajar meskipun satu kali kitab ini, maka syarat itu terpenuhi. Al-Fatihah. Sallu ala nabiyina Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal jinnu tahdifu wal anwaru sati'atun wal haqqu ya haru min ma'na wa min
الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إسر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم أراك النبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبدا به بعد تسبيح بباطنهما نبدا المسبح من نخشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على نبينا Muhammad. Sanian yang kedua saya akan ijazahkan saya ijazahkan ruqyah ala jam'iyah ruqyah al-sunnati wal jamaah. Dan yang kemarin kami sampaikan kepada mohon izin kepada Ki Marwazi untuk menjadikan sanad musalsal biwat ilyadi ala ru'as inda qira'ati suratul hasr inda qira'ati awakhir suratul hasr, dan beliau menyetujui dan membolehkan. Maka kalau ditanya bahwa ruqyah syiah ini sanadnya kemana, yakni sanadnya ke Syekh Yasin musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu yang belum ijazah angkat tangan. Oke. Ya cukup. Ini nanti disebut caprak ya, calon praktisi. Yang sudah ijazahan niatkan tajdidul ijazah, memperbarui ijazah. Kenapa? Nanti juga akan saya terangkan ruqyah yang lebih berkualitas, bermutu, sehingga tidak ada lagi nanti kalimat sebelum ruqyah orang malah muntah sendiri. Ini ciri orang yang ruqyahnya nggak prioritas itu seperti itu. Kadang-kadang pasien belum reaksi dia sudah muntah sendiri. Dan yang tadi ada sambat anak kakinya nggak bisa jalan. Saya bilang ini kalau orang tuanya siapa yang pusing? Saya tanya ibunya, bapaknya. Kalau dua-duanya berarti ada unsur sihir. Ini sekelas temanggung yang tadi mohon maaf disanjung-sanjung karena dengan ini saya nyatakan temanggung adalah ruqyah terbaik seluruh Nusantara. Tenang nih bos. Secara kualitas maksud saya. Secara apa? Wong iki yang kaiso ngobati, anak iki kaiso mati piye kaiso. Dasar tukang suka ngaku saya. Oleh sebab itu yang nanti maksud saya yang sudah praktis ini, karena kalian sudah lama nggak ketemu saya, fa inna rusubal ilmi fi nafratihi, kata Imam Syafi'i. Untuk ilmu ruqyah itu karena jauh dari gurunya. Makanya PC itu punyalah satu komitmen yang kuat begini. Jangan sampai paksakan diri anggotaku untuk bertemu dengan saya walaupun setahun, walau marotan, walaupun satu kali. Jangan sampai setahun tidak ketemu sama sekali. Kenapa? Karena yang saya share itu sudah ibaratnya materi S1,
SKS-nya 250, sedangkan Temanggung ini baru SD kelas 6. Masih banyak materi yang tidak dipahami. Nggak percaya? Nih saya tanya, yang paling sakti saja, kopnya merah, rambut kriwel. Kalau ada orang di scan, anak kecil misalkan, anak kecil melihat jin, ternyata ibunya pusing, ibunya di scan, kemudian untuk menemukan sumber ain dari anak, sumber ibunya ini kan ketempelan, kira-kira scan tahap berapa? Bingung. Padahal terkenal kelihatan sakti kan dari luar. Sakti kok bergabung duit. Sakti itu nggak ada yang melebihi istri kita. Dialah manusia paling sakti di dunia karena bisa menghilangkan barang yang wujud dan menghidupkan barang yang Cipali beruntun tabrakan, bukan karena santet, bukan karena jin kodamnya ganas, bukan karena ibu-ibu ngereteknya kiri beloknya. You understand? Ya Allah, ini menandakan, nanti tatanya kan nggak bisa, itu menandakan bahwasanya materi yang sudah saya sampaikan tidak terserap dengan baik. Salah satu pemicunya adalah ketua PC-nya yang nggak punya inisiatif. Nggak punya inisiatif untuk gimana caranya anggotanya biar bertemu saya walaupun setahun sekali. Dipaksa kan lama-lama kok tahu kok enak lama-lama. Awalnya nggak enak, sekarang karena setuju, arahkan tangan saya ke saya semuanya, yang praktisi ya juga sama, yang belum ini saya ijazahkan, arahkan tangannya sana, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani hukma imama wa shifaa'a wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. أجزتكم هذه الرقية على السنة والجماعة التي أجازني شيخ أحمد وروزي بن صديق البطاوي المكي وهو عن شيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني بقراءة سورة الحشر وباليد عند ختم سورته فأقول أجزتكم هذه الأسانيد مسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Cukup ayol hadirun. Jadi nanti ijazah ini maksudnya adalah kalian nanti baca al-hasr full, ketika nyampe ayat la anzalna letakkan telapak tangan kanan di kepala. Untuk pasien perempuan dipegang sendiri, kita hanya simai, begitu Yonse. Sebelum saya lanjut, kita harus semangat, tepuk semangat. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, istri kita. Kurang sakti. Ayo hadirun wal hadirun. Sebelumnya saya tanya dulu. Sebelum saya tanya, perlu diketahui bahwasanya orang hidup pasti punya masalah, betul? Maka sebenarnya ketika dia keluar dari satu masalah menuju masalah yang lain, bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Nah, maka jangan sampai kalian ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, keluarkanlah aku dari semua masalah ini. Sesuk mati. Kenapa? Karena pengen keluar. Ini mohon maaf, Pak Ketua PC Banyumas, Kiai Mustoleh, sebelum Banyumas beliau lahir, kira-kira Banyumas punya masalah enggak? Kalian mau mendengar oleh jatah sambutan.
Sebelum beliau lahir Banyumas punya masalah benar. Nah ketika beliau lahir kira-kira Banyumas tambah masalah atau masalahnya berkurang? Nah setelah itu beliau punya anak-anaknya banyak dan punya kerjaan. Masalah apa enggak? Dan sampai sekarang hutangnya belum lunas. Tambah atau berkurang? Setelah itu Allah mempertemukan dengan JRA, beliau ternyata nyalek jadi gubernur Suwuk, kalah ternyata. Masalah apa tidak? Nah ya. Jadi kesimpulannya hidupnya penuh. Betul apa enggak? Jangan kaget. Orang kalau punya masalah itu pertanda semakin banyak masalahnya semakin dia soleh. Asyaddul bala al-anbiya summa shalihun. Kok mengalami sampean tambah masalah kapok. Maksudnya hanya tanda. Kenapa Allah memberi masalah pada kalian? Tahu enggak kira-kira sebabnya? Yang pertama alasannya supaya tanda saja bahwa kalian ini hidup. Berarti selama kalian hidup berarti masih kuat menanggung masalah. Dan masalah itu beraneka ragam. Saya ini tempat yang ke-10 dari kunjungan saya. Setelah saya dari Tuban menuju ke Sukabumi, menuju ke Jakarta Utara di Pluit, menuju ke Baros, Kabupaten Serang, kemudian menuju nyebrang ke Bakauni ke Lampung Tengah. Setelah itu Way Kanan, setelah itu Lampung Utara, setelah itu Oku Indo. Setelah Oku Indo terus Musirawas terus ke Tebu terus Muara Jambi, kesini 2 hari, nyampe di situ tidak ada satupun jalan yang mengerikan melebihi jalan tadi pagi. Jangan mengerikan penerbangannya. Mengancam keselamatan mujis kok malah. Kok malah suwen nih punya slogan penderitaanmu adalah kebahagiaanku. Dan di sana selama perjalanan saya seluruh Nusantara bahkan menyebarkan ke luar negeri dan tidak saya temui dimanapun kalau di kamar mandi itu ada tulisan pasti dilarang merokok, buang puntung pada sampahnya. Dan saya menemukan ada asbak di toilet hanya ada di Temanggung dan di rumahnya Pak Maskur. Di mana? Kan? Betul. Betul sebelah ya, makhluk ya. Ya Allah. Malah cerita, niku mboten parah. Lah sing parah piye? Wong ngunjung BAB niku karo sekak jare. Karo rasa-rasa. Ya wis ayo hadirin, berarti kita ini wajib punya masalah. Menandakan bahwa kita ini makhluk bukan khalik. Setuju enggak kira-kira? Jadi jangan sampai kita ini ya Allah saya hindarkan dari semua masalah ini. Jangan. Yang diuji itu bukan masalahmu sebenarnya, tapi kesabaranmu menghadapi masalah itu. Betul? Setuju? Yang kedua, kenapa kita harus punya masalah? Karena bukti bahwa kita ini, maaf, supaya Allah ini ingin kalian dekat kepadanya. Nek kalau mungkin kalian ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gak mungkin kalian disebut mukmin kalau tidak melalui ujian. Betul? Ini saya tanya, Kiai Mustoleh ketika dia jalan ada kira-kira janda 25 tahun mencubit ininya. Apa ini? Dicolek ini, terus rondone mlayu. Kira-kira nek pinter Pak, goleki cubitane iki apa iki? Apa mengejar yang tadi? Yo, ngejar atau neliti cubitannya, cubitan atau jandanya? Pinter. Digoda dong, betul? Masalahmu sekarang tidak begitu. Kamu dililit hutang, cicilan belum lunas, kena pinjol, anakmu kena game online. Ayo, pasienmu nggak sembuh malah mati, punya masalah sepi, malah gantung rompi.
Nah kalau kamu tuh stres menghadapi masalah rujuk, harusnya nggak begitu dong. Kamu ini kalau pintar, kamu ini dicubit Allah, diuji Allah, maka kejar yang mencubit, jauh Allah. Kamu punya dirimu begitu. Makanya lain kali kalau Allah mencubit, kalimat cubit tanda kutip ini hanya kiasan, maknanya kalian diberi masalah. Jangan sampai kemudian malah mengurusi masalah ini sehingga kalian ini menyelesaikan masalah dengan cara menambah masalah. Orang mukmin ini pinternya adalah menyulap musibah menjadi sebuah anugerah. Begitu ya, maka saya mau terangkan masalah kalian, dan ini ya atau tidak mesti diakui. Apa masalah kalian? Satu, banyak praktisi kita, anggota kita yang tanda kutip sudah mulai impoten semangat meruqyah. Betul? Sudah impoten, ereksi, nggak bisa. Mereka sudah bermacam-macam, diajak sampai gopel di list, juaranya sing list, ketua netok sing list. Saya tanya, betul apa tidak mulai teman-teman kalian PAC sudah mulai kendor? Betul? Nah, ini masalahmu, bukan masalahku. Lalu, bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa itu? Nah, maka saya ingin sampaikan bahwasanya jangankan pertama, jangankan sekelas semangat, wong imane yazid wa yanqus. Betul? Apalagi semangat bisa jadi yangkus, kadang-kadang ya yazid nek ono sangune yo yazid, nek gak ono sangune malah kongurunan yo yangkus. Biasanya begitu. Kenapa mereka terjadi? Kenapa mereka semangatnya kendu yang katanya 700 praktisi itu sekarang ketinggal 340%-nya? Kenapa terjadi? Jawabannya satu, karena pertama kali mereka ikut pelatihan JRA, motifnya beda-beda. Ada yang ingin sekedar tahu, betul? Ada yang dipaksa. Dipaksa siapa? Kiai siapa? Yang pembina. Harus kalau jadi pengurus NU harus ikut JRA. Dipaksa. Kalau dipaksa ya sulit, Pak. Ya. Yang ketiga, ada orang yang ingin kolaan ilmu, klik keranjang kuning, sudah punya ilmu prana, reiki, kundalini, darmu gandul, gandule Pak Darmo, macem-macem, sehingga dia rono ngalor itu nggoni kopi loh, menjadi jamnya kop aswaja sekarang. Paham ya? Ngalor itu nggoni kop, gak tahu nyuwuk tapi nggoni kop. Kadang-kadang diganti sekarang, sumune kebo itu jenis jamnya sumu aswaja, itu jamnya ruqyah. Lah mereka yang kolaan nanti, Pak, mohon maaf, mereka juga nggak akan militan, dan itu bagian dari 60% tadi. Kok bisa? Ya iya, mereka hanya belanja di sini, sesudah belanjanya habis mereka keluar dan mendirikan lagi jamiah JRA Perjuangan. Ada di sini, ada, mesti ada, tak mungkin enggak. Nah begitu. Ada pula yang 40%-nya mereka yang sembuh dari penyakitnya, setelah berobat kemana nggak sembuh, ikut JRA sembuh. Nah ini mereka aktif. Jadi kalian, nah inilah bagian dari kalian. Dan itu kalau di luar Temanggung ada 10%, Pak. Kalau Temanggung, alhamdulillah ada 40%. Masih mending. Makanya di antara 40 itu kebanyakan pasien. Jadi kalian ini jangan sombong, ya. Sampai sekarang pun masih jadi pasien. Bahwasanya 40% itu ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Tetapi itu sudah bagus karena Temanggung melebihi kapasitas PC yang lain yang kebanyakan hanya 10% tentang Temanggung. Tapi saya lihat Banyumas grupnya ada berapa? 113 yang aktif itu 13%. Betul? Saya sudah hafal, datanya sudah tak pegang. Ayo hadirun wal hadirat.
Jadi motif yang berbeda. Yang kedua, kenapa mereka tidak aktif? Karena niat meruqyahnya salah. Mereka menganggap ruqyah itu hanya untuk pengobatan, kalau nggak sembuh dia putus asa. Bukan begitu. Kalau sudah niatnya salah, maka amalnya juga kendor, bahkan tidak. Innamal a'malu bin niat, kalau salah niat. Jadi saya ingin tegaskan, kalau meruqyah ngobati pakai Quran itu bukan ingin sekedar sembuh. Sembuh itu bonus. Kita itu berobat dengan Quran bukan ingin sembuh, tapi ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dua, kita berobat dengan Quran bukan ingin sembuh, tetapi kita ingin dijadikan orang yang mukmin, karena Quran hanya obat untuk orang mukmin, bukan untuk orang yang bermasalah, bukan yang untuk orang yang kena santet, bukan untuk istri yang belum punya keturunan, istri yang bawel, bukan istri bawel di ruqyah nggak mempan. Betul apa enggak? Karena bawelnya istri itu bagian dari kelebihan bicara maksudnya. Ngomong terus barunya tambah nemen malah kewabuk tak mempan. Alhamdulillah wal hadirat rahimakumullah. Maka ubah niat kalian. Ini mohon maaf untuk Pak Ketua PC, ada hadir tidak? Ini khusus Ketua PC saja. Ini saya bocori, saya ngomong apa saja ketika ini, karena saya diberi waktu 1 jam, biasanya 3 jam. Saya ngomong 3 jam, tapi karena waktu saya cuma 1 jam, jadi harus saya kasih bocoran apa yang saya sampaikan untuk Ketua PC. Pak Naim sudah hafal saya ngomong apa, sudah ditebak ya, sudah tahu ngomong apa. Karena beliau itu makrifat bukan akhir ya. Alhamdulillah rahimakumullah. Jadi yang ketiga, kenapa mereka mulai layu impoten dalam semangat meruqyah? Alasannya ternyata setelah saya selidiki, gara-gara dia pulang ruqyah masal, ditanya istrinya, "Pak, sampean nggawa apa mulih?" Malah bapak ini sing gawe rompi lho, Pak, sing gawe rompi iku malah sulapan. Ya Bu, lho, sulapan. Terus piye, Pak? Kosong. Lho kosong kabeh to, sampai nangis. Duh, berarti yo kosong. Gak oleh apa-apa. Akhirnya diuring-uring, ya Allah Pak, gak sampe omrehan. Apa ora oleh apa-apa. Kono lho, ndang panen kopi ya. Apa nek cara wong kene apa? Kayak nek deres anu ya. Apa? Aren. Bener-bener. Ngedus-ngedus kono oleh duit. Nyuwuk jarene dakwah Al-Qur'an ora oleh apa-apa. Sesuke gantung rompi. Gara-gara kalah dengan orang yang paling begitu masalahnya. Maka harus saya sampaikan, Pak, sing keliru itu settinganmu, gak ruqyah. Kenapa ruqyah masal sepi? Ruqyahmu kadang-kadang gak berkualitas. Wong asal melakukan kenapa? Makanya dari itu saya kasih, coba lihat di situ ruqyah yang berkualitas. Mau saya ajarkan? Berkualitas dan bercuan. Yang bercuan tidak hanya Instagram dan TikTok, ruqyah juga bercuan meskipun tanpa tarif. Oke. Gak percaya? Jadi itu tinggal nyeting ke tinggal nyeting ketuanya saja. Ketuanya mau maju enggak? Itu tergantung ketuanya. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab. Harus. Makanya saya bilang ketika ada masalah geger, saya orang yang pertama kali bertanggung jawab karena saya pendirinya. Tanggung jawab dong ketuanya. Gak percaya? Nih lihat Pak Ketua PCJRA Temanggung yang katanya dulu 5.000 sekarang jadi 5 makhluk. Yang ruqyah 50, yang diruqyah 5 makhluk. Jadi supaya jadi mohon maaf, semenjak kita ciptakan desain rompi itu sudah kita desain, Pak. Rompi kalian ini satunya dulunya ada 9, di belakang ada 2. Tapi karena bobotnya kok abot,
Ata ganti jadi 6. Jadi desain, coba dilihat rompinya masing-masing. Sakunya berapa? Kalau 4 salah desain itu. Harusnya 6. Lah, salah. Dan nanti kalau dikasih gula gimana? Bawa gimana? Oh iya, sing paling pintar nek kene iku Pak Agus juga. Wis rompinan jasa koyo mantennya. Ternyata zong kayak sini. Begini cara ngakalinya. 1. Ruqyah massal itu wajib RTL. Sekarang saya tanya Temanggung, untuk RTL rencana tidak lanjut itu sunnah, dianjurkan atau wajib? Serius? Ada dokumennya. Yang benar wajib. Banyumas wajib. Saya nggak salah tanya ketuanya. Nanti ketuanya mesti membela diri. Wajib dan bu. Yang kacamata. Kalau ruqyah massal wajib RTL, dianjurkan atau tidak ada? Dianjurkan. Salah. Yang benar wajib. Kenapa? Tidak ada satupun penyakit yang bisa diruqyah. Hampir rata-rata ya, penyakit itu tidak bisa sekali sembuh. Asam lambung tidak bisa. Makanya di sini coba lihat, perhatikan di sini ada dosis ruqyah. Ya, di sini coba dilihat. Sini 3 syarat sembuh penyakit, ada dosis di situ. Psikis 3 kali, 3 hari, medis 7 hari. Itu membuktikan sekelas psikis yang trauma saja itu minimal 3 hari kalian ruqyahnya. Gak ada yang 1 kali. Terus siapa yang ngajari gak ada RTL? Kita wajibkan itu. Tapi kalian tidak taati, dan kalian bukan tidak taat, gak ngerti aturan. Paham? Betul lah Bada? Ngaku, terutama Kendal gak ngerti. Gak ngerti lah Kendal. Ketuanya gak ada, malah dibukukan sama PW. Malah mantap loh itu. Iya, seperti pasien mantap. Saya tanya di sini, saya akan membuktikan bahwa ruqyah kalian sementara ini masih belum berkelas, belum bermutu. Yang di sini yang sakit asam lambung, angkat tangan. Angkat tangan lo, ngaku lo ngaku. Kondi Pak, dari mana? Edong itu mana? Loh, Temanggung dulu, anak buah musik asam lambung. Ya, walaupun PC kan PC ini sampean kok. Tanggung jawab PC dong. Kok bisa asam lambung? Asam lambungku nek kadang mau ruqyah sembuh stres gitu, terus stres seperti itu. Jarak 2 bulan oke. Ben wedi kok. Saya kan gak wedi. Gak wedi kalau agak nyafati, wedi kalau mati, gedene mati ae kesuwen. Piye wedi to, makane ruqyah ngono. Sing tenanan belajar nyuwuhi. Makanya ngomong kan kamu ketika ruqyah orang, kamu yang muntah tuh. Ayo ngaku. Tunangan. Ada pilih deh. Saya tanya dulu. Dah ini saya praktekkan nih cara ruqyah yang berkualitas. Tapi sebelumnya nih ruqyah yang bertujuan. Yang 2, evaluasi tulis Pak Ketua. Pak Ketua ngudu terang ini tulis. Yo rekaman boleh ngomong mana ya terus saya. Evaluasi PC 1, ruqyah massal wajib RTL, ojo sunah. Yang kedua, ruqyah massal ada surat tugasnya enggak? Enggak ada. Nggak kacau. Jadi apalagi di Banyumas, surat tugas itu apa? Nggak ngerti. Wajib ada surat tugas dari PC ke praktisi untuk melindungi dua-duanya, baik pasien maupun praktisi. Karena mereka ketika proses pengobatan memungkinkan ada kendala hukum nantinya. Misal untuk praktisi, dia bisa saja dirugikan. Wis gondrong ini ruqyah wong rondo lemu, kesurupan. Oga ayu ireng. Ya nek ayu gak apa-apa. Gede lemu rondo ireng ngaplok banget Pak, rambutnya dijambak aja. Terus rambutnya digunting lho rambutnya. Terus dia nuntut tolong ini jeleng, malah dilepuk nih rok buyok ini. Ayo piye? Terus dia ngomong laporin polisi. Jadi perlu perlindungan praktisi. Pasien apakah ada yang dirugikan? Ada. Di dalam SOP 99 ruqyah itu kita ruqyah tidak boleh ruqyah perempuan kecuali 1 ada mahram, 2 diizini suami, 4 menyentuh hanya bagian tangan, telapak kaki dan punggung itu doang. Lain ini gak oleh.
Lah kok malah bagus rukyah kok ngarep bismillah. Allah, bapak. Waduh. Wabot iki. Ngono. Lah kok ayo iki Mas. Bagus ki tuwek kok sing ngelejing. Oh ngene. Iki anu Mbak, untuk energi negatif kuat banget iki. Muni ngono. Wes sing suwe dilakoni kena pasal penjara 15 tahun. Ya kan? Gak terlindungi, pasien gak terlindungi. Malah sing paling parah ya nggih teng mriko tapi gak kene. Rukyah ku lho, rukyah kok di hotel lho. Enek iki rukyah kok tidak duit di hotel malah booking. Iki to. Kok gedhi aku. Mulai dilapori sing lapori bojone dhewe. Nah, ya toh. Mereka ada perlindungan pasien tidak dilindungi, maka wajib ada surat tugas. Sing bunyinya KOP PC dengan di sini nama pasien bla bla bla, terus akan niat sab di terapi bla bla bla, praktisi jengi bla bla bla. Kalau seandainya ada masalah di luar kemauan kita bersama, maka kita siap menyelesaikan secara kekeluargaan. Matre terlindungi semua. Setuju? Nah, seperti itu. Di rukyah masal wajib ada surat tugas. Nek gak enek ngono, engko suwi-suwi ngecer koyo sapa? Semarang ngecer. Uripe ngecer akhir rukyah masal sepi to, Pak. Itu gara-gara sapa? LPG. Laskar pengawal bersama itu. Ngawal yang selalu carry, Pak. Ngaku kok kene lagi nyetok to kan. Ngawal sapa? Lho, kudu ngabang lho. Tunggu siang ngawal apaan ya? Sombong ngawal. Ayo hadir. Jadi yang terpenting itu surat tugas. Yang ketiga, RTL itu kira-kira sampeyan yang menghubungi pasien atau pasien nunggu pasien menghubungi kita. Saya ulangkan benar data itu. Maksudnya inisiatif ke kunjungan rumah pasien itu inisiatifmu atau dari pasien nelpon kita? Banyumas biar Banyumas nunggu di telepon salah. Sing bener kalian yang telepon. Kenapa? Jawabannya karena yang profesional siapa di sini? Kita atau pasien? Kita dong. Kan sudah ada surat perjanjian tadi. Tinggal kita yang ke sana. Karena pasien itu tidak paham, Pak, ini nanti kan tertarik tertarik depan rumah. Yo, ada unsur sihirnya. Yo, jangan gali yo. Gua li nyeluk eskavator lho omah di. Ora paham. Siramono yo, disirami. Nyirami kan gua apa, Pak? Maca ilmu awiten. Lho wong ilmu awiten ora paham lho wong syukur wong ndi jenenge. Becek ora paham penjual petani kopi kok ilmu awiten mboten ngertos menapa. Al-Falaq An-Nas. Oh, alah. Lagi ngerti. Oleh sebab itu sing paham itu praktisi ini, maka yang punya inisiatif harus praktisi. Evaluasi ketiga, evaluasi keempat. Saya tanya, grup WA itu ono gak pasien, khusus pasien? Ayo ngaku. Nah, belum keliru. Wajib ada. Kenapa? Karena untuk koordinasi. Gak usah jabri-jabrian. Engko nyun sewu. Oh khawatir itu. Mungkin hotel apa mau lho. Paham ya? Gak olah jabri-jabrian di grup aja. Begitu. Senang sing ngajar kelakuan sing ngajar biasa. Senang dijabrian golek pasien sing ayu-ayu. Terus sing kuat-kuat diganti ketua PW. Wis pokok ae aku. Ngono. You understand? Wajib ada grup WA untuk pasien. Jadi yang wajib grup itu ada 3, Pak. 1 grup pasukan inti. Maksudnya pasukan inti grup militan, CRA militan. PAC ya khususnya PAC militan. Ketiga capra. Kayak ini belum calon praktisi. Gak paham netralisir Google, scan aku gak paham. Dan nanti sampai arahkan di rutinan. Paham? Yang ketiga sing wajib meneh napa? Capra, daerah militan, grup pasien. Selain itu sunnah muakkadah. Yang wajib 3 ini. Evaluasi kelima, saya tanya, untuk pasien itu rutinan kamu suruh ikut apa enggak? Wajib apa tidak?
Nah, ketara ora, Pak. Ate menghindar tapi mikir dhisik. Wong lanang iku nek ditekoki guyu dhisik alamat pembohong. Pak, sampean seneng enak wong liya gak? Sik mikir, sik to. Iki berarti ngakal-ngakali golek jawaban. Nek dhek jujur lan des. Tenere ngono wong lanang iki, soalnya wong lanang tahu ngono kuwi. Mikir dhisik, golek alasan. Ayo hadirin. Itu yang perlu dievaluasi. Perhatikan baik-baik. Persentase pasien ruqyah masal, tulis. Persentase pasien ruqyah masal. Semua orang itu butuh diruqyah, entah sakit atau tidak. Dan perlu diketahui, ruqyah itu bisa berfungsi tiga-tiganya. Pertama preventif, dua kuratif, tiga protektif. Paham orang ngomong mejen kamu ini? Gak paham? Iya nak kurang ngomong gak paham terang lagi. Melano SKS mu kan kelas 6 SD kelas 6. Preventif adalah uang itu kita lupa ya. Tadi apa tadi? Ini apa? Sebentar. Kita terangkan dulu. Quran itu bisa bertindak sebagai apa tadi? Ayo, baca ilmiah. Oh, titik-titik mau. Satu, preventif. Nih, Quran itu bisa tiga-tiganya. Namanya preventif. Ini apa? Susu. Maksud tak jasa sih. Sampai oleh susu gak? Urunan bukan mau. Gratis kok nyuruh susu. Kalau 2 minggu lo ora nyusu. Ini apa? Susu ya roh, tapi maksud ibaratnya mau tindakan sikap preventif. Nggih. Kuratif nih protektif. Preventif adalah sebelum penyakit datang, itu namanya tindakan preventif. Oke? Contoh, nek mulusanan petani hortikultura, dia supaya nggak datang rumput kayak ini mulusan, yang namanya preventif. Paham? Kemudian sesudah itu masuk ternyata penyakitnya, terus dikeluarkan, namanya tindakan kuratif. Tindakan apa? Nah, setelah itu penyakitnya dibuang dari tubuh kita supaya nggak kembali, namanya protektif, memproteksi, membentengi diri. Paham? Berarti tiga sikap ini ada dalam Quran. Quran itu bisa mencegah, mengobati, dan membentengi. Paham? Disebut wiqayah, al-hifdz wal wiqayah. Karena Quran ini kuratif, istisfa. Nah, Quran ini bisa tiga-tiganya. Contohnya preventif, protektif, apa maksudnya? Coba lihat hadis ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada jin yang mencuri barang zakat, kemudian baca apa? Ayat kursi. Ya kan? Ayat kursi. Jadi ayat kursi ketika dibaca, setan nggak mampu masuk, membuat kita ini apa namanya? Berarti Quran itu memang bisa protektif, tapi di satu sisi bisa kuratif. Nah, ruqyah masal. Ayo sekarang kita kembali ke dari 100, anggap aja 100 pasien. Ini rata-rata kira-kira presentasinya. Ini kira-kira saja. Persentase ruqyah masal, pasien ruqyah masal 20% itu tidak membutuhkan ruqyah secara kuratif, tapi membutuhkan ruqyah secara preventif, menguatkan iman, mempercayai Quran sifat, ketika kejadian ternyata asam lambung sembuh, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu 20% saja. Oke, jangan dikira nggak ada. Hampir semua pasien belum tentu mereka ada reaksi, makanya ada yang tidak reaksi 20%. Karena memang statusnya adalah ruqyah dengan model apa? Preventif dan protektif. 80% kuratif. Nah, kuratif itu pengobatan. Nah, pengobatan ini kita akan rinci. Oke, kita akan rinci. Selanjutnya kita akan rinci 80%. 80% ini meliputi 20% kasus sihir. Kalau di umum ya, umum saya ngomong, nggak di Temanggung.
Kalau Temanggung kemungkinan lebih karena sudah mulai loyo. Kemungkinan lebih 20% dari 100 orang, 20 orang kena sihir, kemungkinan seperti itu. 100 20% berapa? 20. Nah ini nanti bisa mengecek kalian satu desa bisa terulang punya masalah lagi, jangan dikira enggak. Karena orang yang kena sihir memungkinkan kena kedua kali, ketiga kali. Paham? Oke. Kita lanjut. 20% berarti sisa berapa? 80. Lah, 80 berarti ini sudah 20. 60%. 60%, 5% kesempelan. Kesempelan. Itu kalau rumahnya nggak gunung-gunung. Tapi kalau rumahnya gunung-gunung ini banyak jalasnya, banyak rumah yang di tebing-tebing, memungkinkan atau banyak rumah di pinggir-pinggir kuburan, baru yang masalah ketempelannya, tingkat ketempelannya jauh, tidak cukup 5%, kadang-kadang sampai 15%. Seperti ini. Ini kan tebing loh. Jadi adem-adem loh. Setan itu seneng adem-adem. Nek sampean seneng adem-adem ya persis 11-12. 5% ketempelan, 5% lagi penyakit psikomatis atau penyakit fisik. Contoh dislok, contoh apa? Dan nanti kita akan terangkan tentang dislokasi ini pada Pak Ustadz Budi. Contoh yang dislok ini, nah seperti ini, coba dia duduknya seperti ini. Ini orang ini loh, ini termasuk bajingot. Nah ini juga bermasalah di tulang. Nanti jangan praktek ya Pak Budi, ini untuk makhluk langka ini jadi masalah. Maka praktisi hanya melihat dengan mata bisa dilihat Pak. Mata itu bisa dilihat, di duduknya sudah bisa. Saya bisa melihat dia penyakit dia dari mata saja sudah terlihat. Satu. Nah, terus yang non medis gimana Bu? Yo saya lihat aja sudah kelihatan dari matanya. Karena Pak Quran menyebutkan wabyadhat ainahu minal husni, dua matanya. Jadi dari dua mata sudah terlihat penyakit seseorang. Coba lihat Pak Bajingot ini, lihat matanya ini, jelas ini mata keranjang. Ya. Oke, nanti saya 5% apa tadi? Fisik atau psikomatis. Fisik ya, tabrakan dan sebagainya. Fisik. Oke. Gatel bisa jadi sihir, bisa jadi ain, bisa jadi fisik. Oke, paham? Oke, lanjut. Berarti tinggal berapa? 50, 55 menurut mobil 50. Kan ketempelan 5%. Kemudian fisik, psikomatis 5%, tinggal 50. 50 orang tuh hampir terkena korin. Bisikan korin. Kenapa? Karena korin itu maminkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qorinuhu minal jinni wa qorinuhu minal malaik. Korin itu cenderung bisukan, tapi kalau diseken anehnya nggak tertarik. Kenapa? Karena memang jinnya asli, bawaan dari lahir gitu. Ya seperti cerewet tadi, bawaan dari lahir, nggak bisa di rukyah, nggak bisa dinasihati. Jadi kalau ada istri cerewet jangan dinasihati. Itu sama halnya gatel mbok ukur. Ngupi juga sakit kuping pindah kene neh uang mbah mau ini terus. Ini bojomu ya ma'asyiral muslimin. Oke? Korin, saya akan di sini saya akan praktekkan begitu ya. Siap? Supaya kalian yang dari SD tadi langsung ke S1. Paham ya? Dengan menyelesaikan 250 SKS. Siap? Sebelum siap kita tepuk semangat. Saya akan terangkan ini dan kesimpulan dari keterangan nanti adalah ini proses penelitian induktif ya. Jadi kesimpulan dulu tidak bahwa nanti kesimpulannya ternyata setiap dari kita membutuhkan Quran, termasuk saya. Maka saya disampaikan saya sudah mendeklarasikan diri menjadi pasien selamanya di hadapan Quran. Ketika saya ditanya tuh sampai kapan selesai meruqyah atau sudah pensiun dari meruqyah, sampai saya gak yakin Quran sifat. Sampai kapan kita percaya Quran sifat? Kata ya Tiana, yakin sampai kita meninggal dunia, betul? Nah, oke, kita lanjut. Tirukan saya, ruqyah, terapi ruqyah.
berkualitas dan bercuan. Coba tambah itu barang. Intinya enggak ngamuk bojomu nanti intinya begini, ini nanti di fotokopi sebanyak-banyaknya kondisional ya, sekondisional tamumu. Kalau tamumu sepi seminggu sekali ya di kopi ya, 5 lembar cukup. Tapi nek kamu berharap kepada Allah dengan harapan ya foto 100 nek pasiennya 5 ini saya ketemu. Nggak usah ngomong-ngomong kuwi pikirin dhewe mah, kok mikirnya aku barang. Wes dipikir ketua PJN. Di fotokopi laju pasiennya ditulis di sini. Ayo tirukan. Terapi ruqyah berkualitas. 5 siklus. 3 syarat. 3 kaidah. Ini harus apa nih? 5 siklus. 3 syarat. 3 kaidah. Bon, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan langsung saja to the point. Di sini yang punya penyakit medis kita akan libas penyakitnya, sembuhkan penyakitnya dengan terapi ini. Oke? Siap? Yang punya penyakit medis, jantung, asam lambung dan lain sebagainya, angkat tangan. Ibu penyakitnya apa selain nggak punya duit ya? Ya lemu kok ya Allah. Itu fisik Pak ya. Ya nggak apa. Kayak jadi dokter apa? Nah, adalah tenang toh dikandani kok. Yo mergo iku lho, emas sak ton lho. Lanjut yang lain. Sabar Bu ya. Yang lama nggak soal nggih untungmu yang lain sama. Yang di sini sakit medis angkat. Apa? Asam lambung. Kan butuh praktisi ya. Oke. Lagi praktisi loh. Angkat tangan gerak. Asam lambung, jantung, paru-paru, gagal ginjal, angkat tangan. Apa? Hah? Asam lambung kabelnya masuk. Nih, asam lambung medis ya berarti. Oke? Nah. Dokter kenal kok. Coba ngomong santet. Beda lagi. Tapi sebentar, duduk dulu. Tapi ada syaratnya. Asam lambungnya tidak diiringi mudah marah, was-was, lupa rokaat sholat. Sampai ada enggak? Ada, enggak masuk. Berarti ada tumpangan medis berarti. Saya ulangi, ada tumpangan. Biar kalian ini tidak berpikir bahwasanya ternyata ruqyah bisa untuk medis. Bisa lah. Ruqyah diperbolehkan awal kali adalah kasus kesengat kalajengking. Kalajengking itu medis, Bos. Yang mengenalkan ruqyah jin, ruqyah santet itu Kang Minhum. Nah, kita kenalkan ini dulu biar masyarakat tahu. Oke, lanjut. Yang asam lambung angkat tangan tapi tidak mudah marah, was-was, lupa rokaat sholat, angkat tangan. Oke, baik. Sakit apa Pak? Asam lambung, jantung ada yang kayak jantung? Jantung, paru-paru? Nah, jantungnya wes lagi penyakit ya bagus ini. Kalian ini kudu tresno Pak. Ya Allah Pak, saya ikuti bang ngomongin ngono, tapi batinmu asli penyakitmu adalah bisaroh bagiku. Asli ngono, dokter ya padha ae. Sampai terus dokter omahe apik-apik urunane wong stroke. Andane kok gak percaya. Ini gaya tok dokter. Sembuhmu adalah bagianku, gaya tok. Ngasih ora. Pun mriki Pak madhep mriko. Nah, ini medis ya, mriki mawon pun. Contoh. Ini mriki mawon. Madhep mriko. Nggih. Kira mriko. Nggih. Namanya sinten? Musafa. Keluhane kok Pak Musafa selain dari duit bojo galak ya. Keluhane. Pernah minum tablet kan juga tidak bisa apa-apa. Desel. Tidak bisa salah. Tabletan. Ono racune gak itu? Alkohol. Mulakno aja mendem. Ya kok malah ngombe orang tua gitu. Tua iya. Wes mendem. Sekarang kemarin ini sih kata ini. Selanjutnya kita akan cek di sini penyakitnya apa lagi? Psikis medis sudah. Sekarang kita ngomong ke ketempelan. Itu rasa diseken sih di umum lah. Jadi ketempelan gejalanya apa? Gampang, mudah marah, ini belum. Setidaknya ada 4.
mudah marah, was-was, lupa rakaat sholat, kepalanya sering pusing, disertai dada sesak. Oke, angkat tangan. 5 ya, mudah marah, was-was, lupa rakaat sholat, dada sesak, kepala pusing. Angkat tangan. Maju. Dari itu sakti kalau ketempelan itu memalukan dunia persuahan. Ini belum tentu ya, ini belum tentu ketempelan, hanya suspek. Oke. Kalau sudah positif, kalau kita lakukan proses scan sekarang ya kena santet. Oke, kita akan berangkat. Apakah ada? Ada. Ini tergantung kejelian ketua PC. Ketua PC nggak perlu apa jenenge, peka. Malah orang sing kok Gus, kalau ini sebagai ketua PC kok gak peka kayak wong-wong ya. Tipu nih.